Dahulu kala hiduplah seorang pemuda yang bernama Toba. Dalam kehidupannya sehari-hari ia hanya dapat mengambil sawit dari ladangnya. Tetapi semakin hari hasil penghasilannya semakin berkurang dan ia mengajukan untuk kembali memancing di sungai untuk menjadikan lauk maupun dijual ke pasar. Lama Toba menunggu ikan tersebut tidak dapat ditemukan. Tetapi setelah lama 5 menit kemudian pancingannya ditarik oleh sesuatu dan Toba bergegas untuk menarik pancingan itu. Setelah ditarik, rupanya yang didapat adalah ikan besar yang berwarna keemasan. Setelah itu Toba tidak sabar untuk membawanya ke rumah karena ikan tersebut adalah makanan spesial baginya malam itu. Setelah sampai di rumah, Toba sangat kecewa sedikit karena kayu bakar di rumahnya tidak ada, dan Toba tidak mau pun dia harus kembali ke ladang untuk mengambil kayu bakar. Di dalam perjalanan dia berpikir bahwa makanan spesialnya tadi adalah makanan ikan emas yang sangat besar. Tetapi di rumah Toba muncul sinar-sinar yang sangat keemasan. Tetapi Toba tidak mengetahuinya karena dia di ladang. Setelah sampai di rumah Toba sangat kecewa karena ikan tersebut tiba-tiba hilang dan hanya ketinggalan kepingan emas. Entah dari mana datangnya. Karena itu Toba pergi ke kamar untuk menenangkan diri. Setelah Toba membuka pintu, dia terkejut melihat apa yang ada di kamarnya. Seseorang wanita yang entah dari mana datang, dan dia bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" kata Toba. Tiba-tiba wanita itu memancingkan wajahnya ke arah Toba dan tiba-tiba Toba langsung tegang dan dia berpikir, dari manakah datangnya wanita secantik ini? Apakah dia pencuri? Tidak mungkin ada pencuri secantik ini. Dan istri Toba pun dan wanita itu pun menyadarkan Toba. Kata wanita itu, "Aku dari jelmaan emas dan kepingan itu adalah sebagian dari sisiku." Toba masih tidak mengerti apa yang dikatakan oleh wanita itu. Lalu wanita itu berbicara, "Izinkan aku tinggal di rumahmu ini ya. Sebagai gantinya, aku akan memasakkan sesuatu. Pasti kamu lapar," kata wanita itu. Lalu wanita itu ke dapur dan Toba pun mengikutinya dari dapur. Setelah memasak, mereka sangat mesra berdua. Setelah masak, mereka makan berdua dan Toba pun berangan-angan, "Semoga andai aku dapat istri secantik ini." Tetapi Toba tidak menyadari bahwa perkataannya itu didengarkan oleh wanita itu, dan wanita itu pun menjawabnya, "Aku ingin menjadi istrimu, tapi dengan syarat jangan pernah mengatakan siapapun asal usulku." Dan Toba pun kegirangan dan berbicara, "Aku akan memenuhi syarat itu asal engkau menjadi istriku." Setelah itu mereka pun menikah. Singkat cerita, istri Toba itu mengandung anaknya. Toba pun tidak sabar untuk kelahiran anaknya. Setelah itu istri Toba mendesak karena perutnya terasa sakit. Kemungkinan anaknya akan lahir. Singkat cerita, anaknya pun lahir dan dinamakan namanya Samosir.
Hari ke hari mereka sudah bahagia melihat anaknya, dan anaknya Samosir dengan ayahnya sangat kegirangan bermain bersama. Samosir mulai tumbuh dan mulai nakal karena selalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya, termasuk ibunya. Suatu hari ibunya menyuruh Toba membawakan bekal kepada ayahnya ke ladang. Pertama dia tidak mau, sampai dia kemarahan, tapi ibunya terus membujuk dia sehingga dia pun mau dan pergi meninggalkan ibunya. Di dalam perjalanan untuk Samosir sampai bermain-main sehingga membuat ayahnya semakin lapar. Setelah itu Samosir pun pergi berenang. Sudah kesorean. Ayahnya tidak sabar menunggu kedatangan bekalnya. Setelah Samosir bermain, dia kelaparan. Tidak berpikir lama, dia pun memakan sebagian dari bekalnya itu, lalu dikirimkan untuk ayahnya sedikit. Ayahnya sudah mulai lemah. Setelah melihat Samosir kejauhan berjalan, ayahnya mulai semangat kembali karena melihat anaknya sudah berubah. Setelah itu Samosir pun memberikan bekal itu kepada ayahnya. Ayahnya berkata, "Samosir, di sini bersama ayah makan." Nah, pertama itu Samosir masih menolaknya. Katanya, "Tidak ayah, aku sudah lapar." Lalu ayahnya pun menjawab, Kamu pasti lapar karena perjalananmu sangat jauh." Sehingga itu ayahnya membuka bekalnya dan Samosir menunggu untuk makan kembali. Setelah itu ayah membukanya dan kaget dan berkata, "Samosir, apakah kau sudah memakannya di tengah jalan?" Jawab ayahnya dengan kemarahan yang sangat dahsyat. Setelah itu Samosir pun menjawab dengan tidak bersalah, "Iya ayah, saya memakannya sedikit. Walaupun sedikit, masih ada saya tinggalkan untuk ayah. Pasti itu kan cukup," kata Samosir. Namun ayahnya sudah mulai marah dan berbicara kepada, "Sini kau anak kecil, dasar anak ikan, kamu sudah sangat keterlaluan kepada orang tua. Udah mulai malas maupun udah mulai malas dan udah mulai tidak menaati orang tua," kata si Toba. Lalu Samosir bergegas pulang karena mendengar perkataannya bahwa dia tidak anak ikan. Setelah itu ia berjumpa dengan ibunya dan berkata, "Aku bukan anak ikan, Bu," dengan menangis. Ibunya mendengar itu sangat terkejut dan sedih bahwa Toba telah melanggar peraturan yang telah dikatakan sebelum menikah. Dan ibu Samosir menjawab, "Kau tetap anak ibu, nak. Ibu berpesan kepadamu menjadi anak mandiri yang hebat. Sekarang pergilah ke bukit yang paling tinggi sebelum terjadi peristiwa." Akhirnya Samosir menuruti perkataan ibunya dan bergegas ke bukit yang lebih tinggi. Namun rasa Samosir masih belum bisa meninggalkan ibunya. Tetapi setelah itu dia melihat langit sudah mulai gelap dan badai sangat kencang. Setelah itu terjadilah air bah yang sangat besar dan melihat tidak sempat Toba lari
Dia sempat coba lari ke rumah karena air bah sudah menyertainya. Setelah itu semuanya hanyut dan hanya meninggalkan bukit yang paling tinggi yang dinamakan itu menjadi Bukit Samosir karena Samosir tersembunyi di situ, dan Danau Toba itu dinamakan menjadi Danau Toba ya, Danau Toba. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita itu, jangan pernah melanggar perkataan yang telah dikatakan oleh seseorang maupun seluruhnya. Demikianlah hasil cerita singkat saya. Jika ada perkataan saya yang kurang bagus, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.